'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Ariman. Saya dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 33240094. Pada video kali ini saya akan menganalisis salah satu pidato pahlawan yang ada di Indonesia, yaitu Bung Tomo. Pidato Bung Tomo pada 10 November 1945 di Surabaya merupakan salah satu contoh pidato paling berpengaruh dalam sejarah bangsa Indonesia. Pidato ini tidak hanya membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah, tetapi juga menarik untuk dikaji dari sisi kebahasaan dan retorika. Dalam video ini, kita akan membahas pidato Bung Tomo dari berbagai sudut pandang linguistik, mulai dari struktur kalimat, pilihan kata, gaya retorika, hingga intonasi suara yang digunakan. Tujuan kita bukan hanya memahami isi pidatonya, tetapi juga melihat bagaimana bahasa digunakan secara strategis untuk membangun semangat perjuangan. Yang pertama itu ada konteks sejarah pidato. Sebelum masuk ke analisis bahasa, pentingnya kita untuk memahami konteks sejarah di balik pidato ini. Pidato Bung Tomo disampaikan pada masa-masa genting saat pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris datang ke Surabaya. Meski secara resmi mereka datang untuk melucuti senjata Jepang, kehadiran mereka membuka jalan bagi kembalinya Belanda ke Indonesia. Situasi semakin tegang ketika terjadi insiden di Hotel Yamato dan puncaknya adalah ultimatum Inggris yang meminta rakyat Surabaya menyerah. Menanggapi ancaman tersebut, Bung Tomo menyampaikan pidato melalui radio yang bertujuan untuk menyatukan rakyat, membangkitkan semangat, dan menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Yang kedua ini ada struktur kalimat. Secara struktur, video pidato Bung Tomo menggunakan banyak kalimat yang panjang dan kompleks ya. Kalimat-kalimat ini umumnya terdiri dari 2 atau lebih klausa dan disampaikan dengan jeda serta tekanan yang tepat agar tetap mudah dipahami. Sebagai contoh, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah. Kalimat ini mengandung lebih dari satu ide, namun disampaikan dengan irama yang teratur. Meskipun secara tata bahasa modern kalimat semacam ini bisa dianggap gak efektif karena panjang. Dalam konteks pidato, justru struktur semacam ini menciptakan ritme retoris yang kuat. Selanjutnya yang ketiga itu ada diksi atau pilihan kata. Dari sisi diksi atau pilihan kata, pidato Bung Tomo sangat kaya akan kosakata yang bermuatan emosional dan nasionalistik. Kata-kata seperti kemerdekaan, pejuang, penjajah, perjuangan, serta rakyat Indonesia digunakan secara konsisten untuk membangun narasi perjuangan. Pilihan kata ini gak hanya memiliki makna denotatif atau makna dasar, tapi juga konotatif, yaitu membangkitkan perasaan, semangat, bahkan keberanian. Penggunaan kata kita dan saudara-saudara secara berulang juga menunjukkan adanya gaya bahasa inklusif, di mana Bung Tomo berusaha memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Selanjutnya yang keempat itu ada gaya retorika dan pengulangan. Salah satu teknik retorika yang paling menonjol dalam video pidato Bung Tomo adalah repetisi atau pengulangan. Frasa seperti jangan takut, saudara-saudara, dan mereka atau mati diulang berkali-kali. Dalam retorika klasik, repetisi berfungsi untuk memperkuat pesan dan menciptakan irama emosional. Teknik ini juga membantu audiens lebih mudah mengingat dan menyerap pesan pidato. Dengan menggunakan pengulangan,
Bung Tomo memastikan bahwa inti dari pidatonya itu semangat melawan penjajahan benar-benar tertanam dalam benak pendengarnya. Selanjutnya yang kelima ada intonasi dan tekanan suara. Jika kita dengarkan kembali video pidato Bung Tomo secara langsung, kita akan sadar bahwa intonasi dan tekanan suara memainkan peran penting. Bung Tomo menyampaikan pidatonya dengan suara lantang, penuh semangat, dan pada bagian tertentu bahkan tidak seperti berteriak. Penggunaan intonasi naik pada kata-kata seperti merdeka atau jangan takut bertujuan untuk menekankan urgensi dan keberanian. Dalam ilmu linguistik, aspek ini termasuk dalam fonologi atau bagaimana suara digunakan untuk memperkuat makna kata. Intonasi yang dinamis juga membantu menciptakan efek psikologis, yakni membangkitkan semangat dan keberanian dalam diri pendengar. Selanjutnya itu ada dimensi pragmatik dan tujuan komunikatif. Dalam kajian pragmatik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi makna bahasa, pidato Bung Tomo adalah contoh tindak tutur direktif. Artinya, pidato ini gak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak, bahkan memerintah pendengarnya untuk bertindak. Kalimat seperti, kita lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali, adalah bentuk pernyataan yang memiliki daya dorong tinggi untuk memicu aksi. Pendengar gak hanya diajak berpikir, tetapi juga didorong untuk melakukan perlawanan. Selanjutnya itu ada kaitan dengan kaidah bahasa Indonesia modern. Jika dibandingkan dengan kaidah bahasa Indonesia modern, seperti yang tertuang dalam PUEBI, memang ada beberapa perbedaan. Beberapa struktur kalimat dalam pidato Bung Tomo gak sesuai dengan pola SPOK yang ideal. Selain itu, penggunaan tanda baca, ejaan, dan pemenggalan kalimat gak selalu mengikuti aturan yang baku. Namun hal tersebut wajar, mengingat pidato ini disampaikan secara lisan, bukan dalam bentuk tulisan akademik. Dalam komunikasi lisan, kejelasan makna dan daya dorong emosional lebih penting daripada kerapaian struktur. Dan dari sisi fungsi komunikatif, pidato ini sangat berhasil. Dan yang terakhir ini ada fakta kebahasaan yang menarik. Berikut beberapa hal menarik dari kebahasaan pidato Bung Tomo. Yang pertama, menggabungkan agama dan nasionalisme. Kalimat seperti Allahu Akbar menunjukkan bahwa Bung Tomo gak hanya mengandalkan semangat kebangsaan, tapi juga nilai keimanan. Yang kedua itu ada bahasa sederhana tetapi berdampak besar. Gak hanya ada istilah teknis atau akademis, semuanya menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir, nada dan tempo bicara. Bung Tomo secara alami membangun klimaks pidatonya, awalnya tenang, lalu perlahan naik dan memuncak pada kalimat-kalimat penegasan. Ini adalah bentuk penguasaan retorika lisan yang sangat baik ya. Pidato Bung Tomo bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga contoh bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat perjuangan. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan teknik retorika, Bung Tomo berhasil menciptakan pidato yang bukan hanya membekas, tetapi juga menggerakkan. Sebagai generasi penerus, kita bisa belajar bahwa bahasa memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar menyampaikan informasi. Bahasa bisa membangkitkan rasa semangat, mempererat persatuan, dan membentuk sejarah. Semoga video analisis saya ini bisa memperkaya pemahaman kita tentang bahasa Indonesia dan kekuatannya dalam bentuk bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.